Ulang ya. Jadi, bikin 3D objeknya pertama bikin kubus, jangan kubus, bikin sphere aja. Bikin sphere, kemudian bikin pantlen. Kemudian saya bikin, bikin material. Ada material warna merah, kemudian ada material warna biru. Kemudian saya bikin lagi material warna hijau. Kenapa, eee, warna di si komputer identiknya RGB? Karena mungkin itu warna dasar kali. Cuman yang pasti adalah warna yang 3 ini nih, red, green, blue ya, red, green, blue, itu juga menjadi warna dari, gizmo. Gizmonya setiap game objek. Gizmo itu panah. Kalau Anda klik ini, misalkan saya lihat bola nih, kalau saya tanya, "Ini depannya bola yang mana?" Anda pasti bingung kan? Gimana caranya taunya depannya bola yang mana, orang bola bulat kan gitu. Tapi kalau di 3 dimensi itu kan ada yang namanya gizmo. Jadi kalau kita klik, ada gizmo yang warnanya biru, ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Kalau kita lihat konsepnya, koordinat 3 dimensi itu kan ada X, Y, Z ya, X, Y, Z. Kemudian kalau di warna itu ada RGB. Nah itu pasti, korelasinya gini, kalau misalnya, X itu pasti R, kalau misalnya, G itu pasti, ijo, kalau X itu pasti R, kalau Y itu pasti G, kalau Z itu pasti B. Ngerti nggak sih? Bingung saya. X, Y, Z, RGB lah gitu. X warna merah, Y warna ijo, Z warna, biru. Ini kira-kira, Z itu akan menjadi yang warna depannya, bagian depan. Saya mau nunjukin sesuatu nih, bentar ya.
Oke, ini, saya tadi bikin satu buah bola, kemudian bola itu saya kasih rigid body di sini, tadi pakai komponen rigid body ya, dan, kalau sebuah objek sudah dipasangin misalnya, komponen rigid body-nya saya hapus nih yang dari yang bola atas ya, ya. Jadi, objek di unit itu akan terpengaruh sama gravitasi kalau dia dipasang sama komponen rigid body. Jadi dia bisa dipasang, kalau dipasang ini baru boleh. Kenapa dia nggak hilang? Oh jangan deh. Oke, terus yang keduanya adalah, si komponen rigid body itu akan bereaksi kalau ada namanya collider. Jadi ada 2 komponen yang harus ada kalau Anda bikin simulasi tabrakan di Unity. Yang pertama rigid body, yang kedua collider. Termasuk ini kan plane ya, plane itu kan ada collider-nya, yang ini. Jadi ini kalau saya, play walaupun kita secara manusia, secara visual nggak kelihatan, tapi secara, perhitungan ini ada mesh collider-nya. Jadi kalau misalkan ini dihilangin baru jatuh. Makanya, kalau di dalam unit itu yang penting kalau pengen tabrakan tuh bukan ini, tapi yang ini, mesh collider. Tring, gitu, bola jatuh. Nah, terus yang keduanya adalah soal prefab. Tadi saya bikin prefab. Prefab itu fungsinya adalah Anda bikin sebuah cetakan, kalau misalkan cetakannya udah jadi, Anda bisa, ngedrag langsung tanpa harus bikin material. Kan kebayang kalau Anda bikin bola gitu ya, bikin bola lagi di sini, kemudian, saya mau, eee, ini dikasih warna biru, saya harus drag lagi. Ini pengen dikasih rigid body, saya harus drag lagi. Jadi ada berapa kali klik gitu kan, saya harus bikin sebuah bola yang baru. Tapi kalau udah jadi prefab kan dari sini tinggal di-drag aja ke sini. Otomatis udah jadi bola baru dan otomatis sudah bisa, jatuh karena sudah ada material dan sudah ada, itunya, sudah ada rigid body. Ini plan-nya mana? Nah, terus unit itu ada namanya prefab mode. Prefab mode itu kalau tadi dilihat warnanya biru ya, prefab mode itu jadinya kalau kita double klik, ini akan masuk ke sebuah, lingkungan yang warnanya biru. Dan ini kalau kita ganti si prefab ini, satu bola ini diganti, maka semua yang ada di scene, yang memang basic-nya adalah si bola ini, itu akan keganti semua. Misalnya saya ganti ini jadi warna hijau. Saya cuma ganti satu bola. Tapi karena di scene tadi semua bola adalah anaknya si ini, kecuali satu bola seingat saya. Harusnya semua jadi hijau. Nah, semua jadi hijau kecuali satu bola. Karena yang ini adalah anak tiri ya. Dia tidak warnanya juga beda tuh. Ini kan biru semua, yang ini hijau. Kenapa enggak? Karena dia anak tiri. Kalau mau hijau begitu. Jadi nanti teman-teman, untuk belajar apa namanya, memahami si game object sama, eee, prefab dan rigid body dan kameranya kira-kira seperti itulah. Terus untuk kamera, kamera pun ada, koordinat kameranya. Jadi ini kameranya saya pasang ya. Kamera itu ada viewport namanya, ini adalah 0101 jadi 100%. Kalau saya bilang 01 berarti 100% ke sana, no ke X, 01 100% ke Y, vertikal gini. Ini kalau saya bilang 0,0,5 berarti ya separoh harusnya jadinya. Nah, segini jadi. Ini kita bisa manfaatkan kamera-kamera ini untuk bikin, apa ya, tampilan yang lebih banyak lah. Kalau di simulasi, mobil bisa ada apa, ada kaca spion gitu. Karena kameranya yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Ini kayak kamera kita ada 2 kamera, yang satu dari atas, yang satu dari kiri. Ini Anda bisa manfaatkan kamera ini juga buat nanti pada saat bikin gamenya, mau bikin gimana. Udah, ini yang bagian game object ya, game object sama, pretelannya lah, sama komponen, sama prefab, sama kamera. Yang mau saya, kasih lagi sekarang, materi yang buat, pertemuan keempat sebetulnya, tapi ini keren banget soalnya, jadi sayang banget kalau cuma di pertemuan keempat. Kita bikin di sini aja.
yaitu namanya adalah hilang. Kok hilang? Namanya adalah Pro Builder. Untuk memasang Pro Builder di Unity, Anda perlu masuk ke Unity, kemudian Package Manager, kemudian aduh, yang lag. Nanti di bagian ini, di bagian registry, cari Pro Builder. Pro Builder. Kemudian kalau dapat ini karena internetnya agak lemot, tunggu lama. Nah, kalau udah di-install. Ini di-remove karena saya udah install sebetulnya. Jadi nanti kalau Anda mungkin tulisannya nanti install ya. Klik install. Kalau udah berhasil diinstal nanti akan muncul di atas tool Pro Builder window. Ini kalau tampilannya biasanya tampilannya nggak langsung icon tapi tampilannya teks mode gini. New shape, klik gitu kan. Nanti ada apa nih? Ada shape, ada kubus. Nah, ini enaknya kalau di di Pro Builder adalah ketika Anda bikin suatu benda itu udah otomatis ada ininya, ada parameternya. Defaultnya kan kalau bikin kubus satu-satu ya. Saya pengen bikin kubus tapi temboknya panjang gitu. Temboknya X-nya 10. Tapi dia agak tinggi, ya, kasih 5. Nah, ini cuman masukin angka doang dia udah jadi. Kalau pengen kasih material tinggal di build. Ini akan jadi Akan jadi ini mana ini? Oh, jangan dong. Nah, ini udah jadi game objek biasa, tinggal di drag. Materialnya langsung jalan. Misalnya mau bikin lagi yang lain apa ya? Yang agak-agak bagus tuh biasanya arch. Arch ini adalah gerbang. Kalian bisa bikin gerbang kayak gini. Kemudian di sini ada banyak parameter ya, tinggal dimainin. Misalnya radius 10. Loh, hilang. Wah, jadi gini jelek banget. Radius 10 berarti gede ininya, kemudian thickness, misalnya thicknessnya 5. 3 lah, begini. Kemudian ada depth-nya 5. Oh, agak tebal ya. Kemudian arc of number of slide 10. 20. Nah, kayak gitu. Jadi Anda dalam hitungan detik Anda udah bisa bikin sebuah objek yang bagus tanpa Anda harus belajar Blender. Maksudnya kalau yang sudah jago Blender mah nggak apa-apa sih, nggak usah belajar ini. Ini mah buat yang nggak bisa Blender tapi pengen bikin objek apa gitu. Anda bisa pakai ini, lebih gampang kalau pakai Pro Builder ya. Dan setiap objek itu ada ininya, ada settingan di atas, ada settingan modifikasi. Misalnya kalau saya klik yang vertex, belum di build dulu ya. Kemudian mana tadi? Nah ini. Misalkan ini kan jadi ini ya, jadi sebuah apa namanya? Sebuah gerbang kehidupan menuju kehidupan yang lebih baik. Di sini ada namanya vertex. Kalau kita klik vertex, nanti akan ada titik-titik kayak gini. Ini bisa ditarik. Jadi Anda bisa berkreasi lebih baik terhadap objek yang dibikin. Ada edge, garis, ya sama juga sih, buat narik-narik juga. Kalau yang itu ditarik-tariknya adalah titik, ini narik-narik garis. Dan yang ketiga adalah face atau bidang atau muka. Mukamu gitu di sini, pasang mukamu kan jadi bagus kan? Bagus sih, tapi aneh. Tapi nggak apa-apa. Saya kasih tepuk tangan aja. Ini karya seni. Karya seni walaupun nggak jelas sebenarnya ini kami bikin apa ini saya.
Dah, itu adalah untuk yang, eee, arch. Ada lagi yang paling saya suka sebetulnya adalah ini, tangga. Tangga, mana tangga ya? Stairs stairs. Nah, ini dia. Ini tangga keren banget. Anda misalkan saya coba ya, ini saya kurvaturnya bisa begini. Wah, mantep banget ini mah. Nah, kalau bikin tangga gini di Blender bisa 2 tahun. Susah Blender mah. Mana ininya? Matiin dulu. Ini misalkan tangga ya. Kemudian si tangga ini ada width, ada height. Width itu berarti ke situ ke samping. Kalau height adalah ke atas. Oh, ke atas. Bisa gini kan. Kemudian di sini ada step. Kalau kecil, berarti dia tangganya kan gitu cuma 2. Tapi kalau makin banyak stepnya, jadi tangganya kelihatan bagus tuh. Nah, gini kan. Tangganya kelihatan bagus. Kemudian kurvator ini buat melengkungin si ini, buat ngelengkungin si apa? Tangganya. Mungkin seginilah. Ini depth segini. Kemudian di kurvator kita bisa bikin tangganya melengkung. Nah, gini. Wih. Wah, tangganya bagus nih, tangga melengkung. Tangga. Tinggal dikasih rumah jadi rumah tangga nih. Nah, gini kasih step yang banyak. Kasih tinggi lagi. Oh. Kemudian saya kasih warna sorry, di build dulu. Kemudian jadilah tangga warna merah. Ini kasih warna kuning. Nah, ini teman-teman. Ini adalah trik untuk membuat sebuah objek dengan sangat cepat pakai Pro Builder. Ada banyak sih, cuma nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Mirip-mirip lah pokoknya idenya. Ada yang bikin tangga, ada yang bikin gerbang, ada yang bikin kubus tuh standar, prisma juga standar, pintu, spare donat. Ini torus ini donat. Kenapa namanya torus? Saya juga bingung. Kenapa namanya torus ya? Padahal ini aslinya donat. Donat ada apa nih? Bisa digedein, bisa kecilin. Coba radius. Oh, radiusnya. Oh, ininya juga bisa dipotong ternyata. Kalau oh, oke, ini banyak banyak banget apa namanya? Jadi jadi aneh. Ini banyak banget dari si Pro Builder yang bisa Anda pakai buat bikin objek 3 dimensi. Nanti di dalam game-nya juga sama, ada beberapa objek 3 dimensi yang dibikin sama Pro Builder dimasukin. Walaupun cuman sebagai gimmick nggak apa-apa ya, mungkin bisa dimasukin. Terus yang keduanya adalah bentar, ini saya ganti dulu pakai text mode aja. Yang keduanya adalah bikin objek di Pro Builder dengan namanya adalah New Polygon Shape. New Polygon Shape itu adalah mengklik objek, misalnya di sini, 1, 2, 3, 4, 5, terus di-drag ke atas. Nah, kayak gini. Ini kalau jadi bisa di-drag lagi sih, nggak apa-apa. Dan ini bentuknya poligon, karena poligon jadi seberapa seberapa iseng Anda ngeklik itu akan jadi bangunan. Misalnya ya, seberapa iseng, tung 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 tung. Nah, kayak gini. Jadi dia bisa membuat sebuah bangunan yang memang nggak jelas sih sebenarnya. Cuman kalau ini dipakai di tangan yang orang yang tepat, ini akan jadi keren gitu. Anda bisa membuat sebuah bangunan yang membuat apa ya, orang-orang terjebak gitu, terjebak di masa lalu. Waduh. Itulah ini 2 tool yang menurut saya bisa dipakai nanti buat teman-teman buat membantu
proses pembuatan gamenya, ada yang menggunakan, ini, apa namanya, si Pro Builder yang objek biasa, ada yang menggunakan ini, Polygon Shape. Kayaknya itu deh, udah cukup kalau untuk ini ya. Nanti pekan depan itu nanti saya pengennya kita mulai masuk ke pemrograman, ke coding-nya itu berbasiskan judul yang udah ada, supaya kita bisa, apa ya, maksudnya, bisa ini, bisa jalannya enak gitu. Jadi kita kayak kayak nyicil project-nya sedikit-sedikit, kita cicil project-nya sedikit-sedikit, coding-nya juga disesuaikan dengan, kebutuhan dari game-nya. Jadi harapan saya nanti dari, kuliahnya Pak Tafta atau kuliahnya Bu Anti akan minta progresnya masing-masing, "Ini progresnya sampai mana?" Nah, ini progres itu nanti di game kita juga sama. Kita nanti, asesmennya akan saya ganti per progres aja. Di LMS-nya mungkin akan saya edit ya, kalau yang LMS sekarang kan masih masih LMS yang versi lama ya, kaitannya dengan, apa, progres, aplikasi. Nanti akan ada tambahan di bawahnya, si asesmen 1, asesmen 2, asesmen 3 itu adalah semuanya berkelompok, dari awal udah di-set berkelompok, dan tujuannya adalah memberikan progres. Jadi asesmen 1 itu progresnya mungkin 30% dari gamenya, asesmen 2 itu 60% dari gamenya, asesmen 3 100%. Itu paling, teman-teman untuk, saat ini ya, karena saya juga baru dapat infonya kemarin malam dari Pak Tafa, jadi kita akan coba rombak lagi si LMS-nya disesuaikan dengan kebutuhan dari kolaborasi 3 mata kuliah yang sekarang, begitu kira-kira. Ini saya stop dulu recording.